Kami dari kelompok 4, Lembaga Keuangan, ingin memaparkan materi terkait dengan manajemen laba. Langsung saja, di sini akan dipaparkan oleh yang pertama, di sebelah kiri saya. Saya Amanda akan memaparkan materi tentang pengertian manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik perusahaan dalam modifikasi laporan keuangan untuk menciptakan citra kinerja yang lebih baik atau menyembunyikan masalah keuangan. Saya Novi, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari manajemen laba. Jadi, manajemen laba itu berfungsi untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan agar hasilnya sesuai dengan harapan manajemen, investor maupun pasar. Dengan mengatur waktu, pengakuan pendapatan dan biaya, perusahaan bisa mengelola kewajiban pajak sehingga bisa membayar pajak secara efisien. Selain itu, manajemen laba juga digunakan untuk mencapai target kinerja perusahaan seperti bonus dan insentif. Kemudian, manajemen laba juga berperan dalam menjaga agar laba tidak berfluktuasi tajam, sehingga tampak stabil dan dapat dipercaya investor. Dengan laporan keuangan yang konsisten dan positif, reputasi perusahaan akan tetap terjaga dan menarik kepercayaan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, manajemen laba membantu perusahaan mengelola resiko dan mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan memberikan informasi keuangan yang lebih stabil dan terkontrol. Selanjutnya, saya Regina Junita Duyani akan memaparkan materi tentang motivasi manajemen laba. Nah, terdapat beberapa motivasi utama yang mendorong individu atau perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu yang pertama, motivasi bonus, bahwa manajer meningkatkan laba untuk mencapai target bonus yang diharapkan oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua yaitu motivasi utang, bahwa manajer ingin menunjukkan performa keuangan yang baik agar mudah untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur. Yang ketiga yaitu motivasi pajak, bahwa perusahaan terutama yang belum go public cenderung menurunkan laba fiskal agar beban pajak lebih rendah. Kemudian yang keempat yaitu motivasi penjualan saham, bahwa perusahaan yang akan atau sudah go public sering memanipulasi laba agar nilai saham terlihat menarik bagi investor. Yang kelima yaitu motivasi penggantian direksi, biasanya terjadi ketika menjelang akhir masa jabatan direksi, cenderung meningkatkan laba agar terlihat sukses dan akan memperoleh bonus di masa akhir jabatannya. Yang terakhir yaitu motivasi politis, bahwa perusahaan besar seperti di sektor publik, listrik, gas, dan air akan menurunkan laba supaya tetap menerima subsidi dan menghindari perhatian politik atau publik yang berlebihan. Saya calonnya jadi akan menjelaskan tujuan manajemen laba. Manajemen laba adalah untuk mempengaruhi laporan keuangan agar terlihat sesuai dengan kepentingan tertentu tanpa melanggar standar akuntansi yang berlaku. Itu yang dinamakan tujuan manajemen laba. Secara singkat, tujuan utama antara lain: satu, menarik investor dan kreditor agar kinerja perusahaan tampak baik dan menarik. Dua, memenuhi target atau kontrak. Ketiga, menstabilkan laba supaya laba terlihat stabil dan perusahaan tetap lebih sehat secara finansial. Empat, menghindari investasi pihak luar, misalnya untuk menghindari pajak tinggi atau pengawasan regulator. Oke, tadi sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh teman-teman terkait dengan pengertian, fungsi, dan tujuan dari manajemen laba. Nah, mungkin dari teman-teman adakah yang bisa dijelaskan terkait dengan jenis-jenis manajemen laba? Ada? Mas Hasan mungkin? Bisa. Saya Muhammad Aksan Maulana akan menjelaskan jenis-jenis manajemen laba. Yang pertama ada taking a bet, yaitu perusahaan sengaja membuat laba terlihat sangat jelek pada suatu periode agar pada periode selanjutnya di tahun selanjutnya
terlihat baik. Yang kedua, income maximization. Atau maksimalkan laba, yaitu perusahaan menaikkan laba supaya terlihat lebih untung. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan bonus, menarik investor, atau menaikkan harga saham. Yang ketiga ada income minimization atau meminimalkan laba. Perusahaan menurunkan laba supaya terlihat lebih kecil. Tujuannya untuk mengurangi pajak atau menurunkan target kinerja di tahun berikutnya. Dan terakhir ada income smoothing atau perataan laba, yaitu perusahaan menjaga laba tetap stabil, tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Ketika laba terlalu tinggi, maka akan diturunkan sedikit, dan jika laba terlalu rendah, maka akan dinaikkan, dengan tujuan agar perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko. Nah, ada pun langkah-langkah untuk meminimalkan manipulasi resiko. Jadi yang pertama, ada transparansi, yang artinya keterbukaan dalam melaporkan informasi keuangan. Nah, yang kedua, ada tata kelola perusahaan yang kuat, yakni sistem pengawasan internal yang efektif. Nah, yang ketiga, yakni pengawasan auditor, artinya audit independen oleh auditor eksternal dapat mendeteksi dan mencegah manipulasi. Sekian dari kami kelompok 4 lembaga keuangan. Apabila ada kesalahan, saya selaku moderator ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.